Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur instalasi sistem operasi berbasis GUI. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Windows 7. Untuk memulai proses instalasi Windows 7 pada komputer atau laptop, kita harus mengatur boot awal pada menu BIOS agar PC pertama kali membaca DVD Windows 7 atau flash disk. Jadi pada tahap ini sebelum menginstal, kita harus men-setting urut-urutan booting pada BIOS. Jika kita ingin memakai DVD, maka DVD harus di urutan yang pertama. Jika kita ingin memakai flash disk atau USB, kita harus men-settingnya menjadi urutan yang pertama. Berikut panduan cara instalasi Windows 7. Pertama kita nyalakan PC atau komputer atau laptop, kemudian kita masuk ke menu BIOS. Berikut ini adalah tampilan BIOS-nya. Kita bisa tekan F2 untuk enter setup. Ini tampilan pada laptop, ya. Jadi kita bisa menekan berulang-ulang, tekan tombol F2 untuk masuk ke BIOS atau tekan Del pada komputer PC. Ya. Jadi supaya bisa masuk ke menu BIOS saat menyalakan laptop atau komputer seperti gambar di atas tadi saya sudah katakan, tekan terus menerus dan cepat tombol F2 atau pada beberapa laptop merek lain tekan Escape, F1, F10 atau Del pada komputer. Karena pada sebagian merek laptop mungkin juga sambil menekan tombol Fn bersamaan dengan F1 F2 agar tombol tersebut berfungsi. Jadi biasanya jika di laptop kita tekan F2 tidak bisa, maka kita harus gunakan Fn. Fn plus F2. Plusnya maksudnya tekan F dulu, tahan, kemudian baru tekan F1-nya atau F2-nya. Baik, kita lanjutkan. Setelah masuk ke menu BIOS, pada menu BIOS aturlah booting pertama. Nah, anggap ini sudah masuk ke BIOS, maka nanti kita akan masuk ke boot. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk mengatur booting pertama kita ke menu boot seperti ini. Nah, di sini ada CD-ROM drive urutan pertama, berarti nanti booting dari urutan pertama. Ya, kalau ingin removable device atau USB kita pilih ini, kemudian kita pindahkan. Ya, oke. Jadi urutan yang pertama. Khusus untuk booting pertama dari flash disk, maka harus masukkan terlebih dahulu flash disk sebelum menyalakan komputer atau laptop. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika tadi urut-urutan booting pertama sudah kita setting, kemudian kita ke menu exit. Nah, di menu exit ini kita pilih exit saving changes. Maksudnya kita akan menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Nah, sebelum kita klik tombol yes, ya, pastikan DVD instalasi, jika kita pengen memakai DVD, harus sudah terdapat di dalam DVD. Ya, jika kita ingin menggunakan flash disk, maka pastikan flash disk sudah tercolok di USB-nya. Baru kita klik tombol yes. Ya. Nah, kemudian dia akan restart. Nah, begitu sudah restart, maka akan tampil tampilan seperti ini. Press any key to boot from CD or DVD. Nah, ketika muncul tampilan ini, kita harus segera enter atau klik. Karena jika dalam 5 detik kita tidak mengklik enter atau klik tombol apapun, maka kita akan mengulang kembali. Seperti itu. Jadi, perhatikan, jadi harus langsung kita klik enter. Nah, begitu kita sudah klik enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Windows is loading files. Ya. Jangan lakukan apapun, perhatikan saja. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kotak dialog Windows 7. Kita pilih bahasa saja, pilih bahasa Inggris. Nah, ya. Kemudian kita klik next. Nah, begitu sudah kita klik next, maka kita klik tombol install now untuk memulai instalasi. Begitu tombol instalasi sudah kita klik, maka akan muncul konfirmasi persetujuan.
klik saja I accept the license terms untuk melanjutkan. Ya, kita centang, klik, kemudian kita klik tombol next. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada upgrade, ada custom. Upgrade biasanya ketika kita mengupgrade dari Windows 10 versi Home ke versi Ultimate, ya, itu bisa menggunakan upgrade. Tetapi jika kita ingin merubah sistem operasi yang lama pada komputer kita atau pada laptop, fresh instalasi, kita pilih custom. Jadi namanya instalasi baru. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di informasi ini, where do you want to install Windows? Ini adalah informasi partisi yang ada pada komputer kita atau pada laptop kita. Jadi di laptop atau di komputer kita ini sudah terdapat 3 partisi. Ya, pertama partisi System Reserved, ya. Kemudian Windows lama, ya, dan data. Di sini sistem bootingnya di sini, ya, sistem Windows lama di sini, sistem data di sini. Nanti kita akan menggunakan perintah delete dan new saja. Oke, lanjut. Nah, jika pada gambar di atas tidak ada data sama sekali, artinya hard disk tidak terbaca, maka hard disk kemungkinan rusak atau kurang bagus atau kabel ke hard disk tidak bagus atau tidak terdeteksi. Nah, saya ulang kembali. Jika 3 partisi ini tidak ada sama sekali partisi, maka bisa dipastikan 1, hard disk kita bisa rusak sehingga tidak terbaca, atau tadi kabelnya, ya. Jadi kita bisa mengetahui kondisi hard disk pada PC atau laptop kita di sini. Oke, lanjut. Nah, tadi saya sudah bilang yang perlu dihapus, kita klik System Reserved, kemudian kita delete. Nah, ini dia. Reserved, kita delete. Ya. Kemudian Windows yang lama, kita delete. Arahkan kursor, kita delete. Nah, untuk yang data, itu jangan diutak-atik. Biarkan saja. Ya. Karena jika kita menggunakan delete ini, itu akan menghapus seluruh file, termasuk My Document yang ada di C. Nah, oke. Anggap kita delete yang System Reserved sama Windows lama saja. Ya, kemudian kita delete. Jadi langkahnya pilih ini, delete, pilih Windows lama, delete, next. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, unallocated. Ya. Arahkan kursor ke sini, karena di partisi ini kita akan menginstal Windows-nya, kemudian klik tombol new. Ya. New. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, secara otomatis Windows akan membuat sistem reserved tersendiri untuk booting, dan ini partisi untuk Windows baru. Nah, arahkan kursor pada partisi ke sini, jangan yang ke sini ya, tapi ke sini yang kedua. Kemudian langsung tombol next. Nah, nanti secara otomatis Windows akan mulai memproses transfer file ke Windows 7. Nah, ini namanya mulai proses instalasi. Copying segala macam. Ya. Ini expanding. Proses instalasi saat ini benar-benar dimulai. Kalau sudah sampai langkah ini, kalian bisa santai. Karena selanjutnya akan berjalan otomatis. Jangan klik apapun. Biarkan saja sampai restart dengan sendirinya. Jika pada expanding Windows files, ya, pada saat ini ada error, itu bisa dimungkinkan 2, ya. Memori laptop rusak, bisa kemungkinan 3. Memori laptop rusak, atau CD instalasinya rusak, atau harddisknya rusak. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Lanjut. Nah, sampai selesai keempat, lanjutkan saja. Lihat, ada instalasi yang sampai tanda centang selesai. Pada saat completing installation, ya, biarkan saja. Nanti akan otomatis muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, setup will continue after restarting your computer. Ini hampir selesai dan akan restart secara otomatis. Nah,
Kemudian muncul seperti ini waktunya. Nah, pada saat tampilan ini muncul, ketika kita membuat instalasinya dari DVD, itu biarkan saja diam ada di CD-nya, CD-ROM-nya. Tetapi jika menggunakan flash disk, cabut. Segera cabut ya flash disk-nya. Oke, kemudian kita klik Restart Now. Setelah restart nanti akan muncul seperti ini lagi. Biarkan saja. Ya. Kali ini biarkan, tidak usah ditekan Enter. Karena proses copying atau instalasi sudah terjadi. Oke, lanjut. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Setup is updating registry setting. Windows pertama kali booting. Nah, biarkan saja, jangan klik apapun pada tahap seperti ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Isi data-data, isilah dengan membuat nama pengguna. Namanya siapa, nama komputernya. Kemudian next. Kemudian isi password. Nah, saran kita sih tidak perlu diisi. Kecuali laptop atau komputernya mau pakai password atau kata kunci, silahkan next. Ini tidak usah diisi, kemudian kita pilih next saja. Nah, isi kode kunci produk jika sudah punya. Produk key Windows 7. Klik skip jika belum punya. Ya. Jika sudah memiliki kode Windows 7, ketikkan kodenya di sini. Dalam kotak tersedia. Atau klik automatically active Windows. Jika belum punya kode, jangan diisi apapun. Di sebelah next nanti ada skip. Jadi klik skip. Ya. Kalau nggak punya kode, nanti kita pilih skip di sini. Nanti ada otomatis. Ya. Kita pilih skip saja. Nah, kemudian akan muncul otomatis tampilan seperti ini. Pilih pengaturan rekomendasi saja. Klik. Oke, lanjut. Nah, atur waktu. Pengaturan waktu aktual sesuaikan waktu yang dikehendaki, kemudian klik next. Kita pilih Jakarta, di sini time zone-nya. Kita pilih tanggalnya, tahun dan bulan, jamnya kita rubah, kemudian next. Selesai. Proses instalasi Windows 7 selesai. Nah, tips. Bagi yang belum memasukkan kode Windows Product Key, alias belum diaktifkan atau activated, maka sempurnanya Windows 7 tersebut hanya berlaku 3 atau 30 hari tergantung edisinya. Jika belum diaktifkan, tampilan Windows akan berubah hitam. Dan jika dibiarkan, kadang bisa merusak hardware laptop atau netbook atau notebooknya. Sebaiknya segera aktifkan Windows setelah instalasi selesai. Untuk mengaktifkan atau aktivasi Windows 7 sebenarnya ada pada DVD itu sendiri. Jika bingung, tanyakan pada penjual atau bertanya pada yang lebih mengetahui. Karena cara aktivasi Windows 7 berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, setiap selesai instalasi Windows 7, sebaiknya install juga driver Windows seperti graphic card, VGA ya, audio, network, dan semua yang berhubungan dengan driver sesuai mereknya. Biasanya ada atau CD atau DVD tersendiri dikasih waktu kita membeli laptop atau komputer. Kalau tidak ada ya harus download. Karena nanti jika tidak diinstal itu kita tidak ada gambarnya kurang maksimal, tidak ada suara, tidak bisa terhubung dengan jaringan, dan lain sebagainya. Namun pada beberapa merek laptop biasanya tidak perlu karena sudah terintegrasi dengan Windows 7. Dan driver harus diinstal supaya laptop atau komputer berjalan dengan maksimal mungkin. Kemudian lengkapilah dengan software pendukung. Software pendukung itu seperti apa? Microsoft Office, antivirus, dan lain sebagainya yang kita butuhkan untuk bekerja atau belajar. Oke, cukup sekian untuk pelajaran kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.